Kita mau ngebersihin area kolong mobil ini. Kalau udah bersih, seperti ini. Dengan cara yang sangat mudah. Entah sudah berapa lama pelek bagian dalam mobil ini tidak tersentuh oleh tangan untuk proses pembersihan. Kali ini gue menggunakan cairan HF dengan perbandingan yang berbeda daripada sebelumnya untuk membersihkan bagian dalam velg mobil ini. Perbandingan yang gue gunakan ialah dengan perbandingan 1:15. Karena bagian dalam velg mobil ini berbahan aluminium dan tanpa dilapisi cat. Jadi akan jauh lebih tahan untuk kita aplikasikan menggunakan perbandingan 1:15. Untuk perbandingan 1:15 ini, jangan pernah kalian coba pada bagian aluminium pipa saluran AC atau pipa-pipa lain yang berbahan aluminium. Karena itu akan merubahnya menjadi sedikit kehitaman. Proses penyemprotan ini gue lakukan untuk memperlunak kotoran-kotoran bahkan noda yang mungkin saja sudah membandel di bagian dalam velg mobil ini. Kemudian gue mengkuas-kuaskannya agar kotoran itu mengalir dan velg ini menjadi jauh lebih bersih daripada sebelumnya. Bahkan bisa terlihat seperti baru. Dalam proses penggunaan HF, jika kalian ingin menggunakan spray gun, kalian bisa cari di online shop dengan spesifikasi spray gunnya untuk bahan chemical atau bahan kimia. Jadi akan jauh lebih tahan dan lebih awet. Memang harganya jauh sedikit lebih mahal ketimbang spray gun biasa. Kalau nggak salah ingat, spray gun yang gue pakai itu harganya kisaran 25 ribuan. Kalau kalian ada yang menemukan dengan harga yang lebih murah, boleh kalian share di kolom komentar di bawah ini. Penggunaan koasnya di sini berperan untuk menyapu kotoran-kotoran yang berada di sela-sela emblem ataupun emboss bagian dalam velg ini. Jadi tanpa melakukan penekanan apapun, hanya dikuas-kuaskan saja agar kotorannya itu terlepas dari permukaan velg. Kemudian kita bisa langsung membilasnya, maka velg ini akan berubah menjadi baru. Perhatikan bagian sela-sela yang terdapat tulisan ataupun emboss-emboss pada bagian palangnya. Semua bagiannya bersih tanpa menyisakan kotoran sedikit pun. Kemudian kita melanjutkan membersihkan area kolongnya. Di sini gue juga melakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan HF. Namun untuk bagian kolong ini perbandingan yang gue gunakan ialah perbandingan 1:20. Untuk menggunakan 1:20 pada area kolong, usahakan tidak mengenai baut ataupun besi-besi yang tidak terlapisi oleh cat. Karena hal itu bisa mengakibatkan karat pada kemudian harinya. Dan buat kalian yang menggunakan cairan HF, gue ingetin sekali lagi untuk menggunakan sarung tangan karet agar jari-jari kalian tidak teriritasi oleh cairan HF ini karena rasanya lumayan sedap jika terkena jari kalian. Nggak sembuh dalam 1x24 jam. Di sini benar-benar sudah kelihatan banget bagian yang depan sudah dikerjakan dengan bagian belakang yang belum dikerjakan. Bagian yang sudah dikerjakan itu warnanya jauh lebih cerah dan pastinya lebih bersih. Nah, penyemprotan menggunakan spray gun ini untuk memudahkan kita agar cairan HF itu tidak ngeleber ataupun netes-netes ke area-area lain. Agar terfokus kepada area yang akan kita lakukan pembersihan menggunakan cairan HF dengan perbandingan 1:20. Dan jangan sampai mengena bagian besi ataupun bagian-bagian baut yang tidak dilapisi oleh cat.
Pada bagian shock breaker ini, gue menggunakan perbandingan 1:40 karena di sekitaran sini banyak baut yang tidak dilapisi oleh cat. Untuk mengerjakan area kolong ini disarankan tidak kalian basahi terlebih dahulu. Jadi proses pengerjaannya itu kering agar cairan ini tidak melebar ke area lain yang belum kita kehendaki untuk proses pembersihan. Untuk bagian kaliper rem ini masih menggunakan perbandingan 1:40, sama seperti bagian shock breaker yang barusan. Menggunakan 1:40 karena pada bagian kaliper ini tidak dilapisi oleh cat dan ini berbahan babet, mirip-mirip seperti bagian yang ada di ruang mesin. Salah-salah sedikit jika kita telat dalam proses membilasnya, maka bahan babet ini akan berubah menjadi lebih hitam. Bukannya malah bersih, malah jadi cemong sob. Untuk area-area dalam bagian sini, gue juga menggunakan perbandingan 1:40. Jadi, untuk perbandingan 1:20 hanya gue lakukan pada bagian fender yang terdapat lapisan catnya, karena itu akan lebih tahan. Sedangkan bagian-bagian lain, apalagi yang terdapat baut yang tanpa dilapisi cat, itu menggunakan perbandingan 1:40. Kalau kalian mau menambahkan perbandingannya, boleh-boleh aja menjadi 1:50 ataupun menjadi 1:60, tergantung kondisi kotornya kolong mobil kalian. Dan inilah hasilnya sebelum dilakukan pengerjaan dengan bagian yang sudah dilakukan pengerjaan.